Halo Sobat Wibuku, balik lagi dengan Nime Manga yang hanya 3 ya. Kali ini kita akan membahas anime One Punch Man Season 3 yang ampas itu. Tapi tenang saja kalau di sini pasti gak ampas. Karena di sini kita akan bahas pertarungan epik antara Saitama dan Raja Monster Orochi. Ditambah dengan melawan monster anjing Rover dan monster kucing Nyan. Yang keduanya juga termasuk dalam anggota eksekutif Asosiasi Monster. Oke, daripada penasaran langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjalanan pahlawan kita, Saitama, di markas besar Asosiasi Monster dimulai dengan cara yang sangat tidak terencana. Ketika pahlawan lain menyusup dengan strategi matang, Saitama justru masuk secara kebetulan karena tak sengaja menemukan jalurnya. Karena penasaran, ia menyusuri lorong-lorong gelap dan merasa terganggu dengan banyaknya monster rendahan yang berkeliaran. Dengan pembawaan santai dan wajah datar, Saitama pun berinisiatif meninju dan membereskan setiap monster yang menghalangi jalannya, melibas mereka seolah hanya membersihkan sampah. Ia terus berjalan masuk lebih dalam, sampai akhirnya ia berhadapan dengan bahaya yang sesungguhnya. Di tengah aksi bersih-bersihnya, tiba-tiba muncul sosok yang jauh lebih besar dan buas. Seekor monster anjing raksasa bernama Rover. Anjing ini adalah salah satu dari eksekutif Asosiasi Monster, yang berarti kekuatannya sangat luar biasa. Namun, melihat monster sangar di hadapannya, reaksi Saitama justru di luar dugaan. Ia bukannya menyerang, melainkan mengambil tulang belulang monster dan menyodorkannya ke arah Rover seolah berbicara kepada anjing peliharaannya. Hey boy, kau mau tulang ini? Tunjukkan jalan kalau kau tahu ada monster pembuat ribut di sekitar sini. Namun, aksi kebaikan dan keramahan Saitama ini dibalas dengan respons yang sangat agresif. Tiba-tiba saja, Rover membuka mulutnya dan menembakkan tembakan energi seperti meriam ke arah Saitama. Tentu saja, serangan mendadak itu membuat Saitama terkejut dan sedikit kesal. Ia lantas melompat mundur untuk menghindari serangan mematikan itu. Dan detik berikutnya, ia langsung melancarkan pukulan tunggal ke arah Rover. Pahlawan kita itu menghajar sang anjing raksasa. Dan seketika itu juga, monster kuat sekelas Rover dibuat tak berdaya dan terkapar di hadapan Saitama. Sebagai tambahan, Rover ini adalah monster yang sangat kuat. Bahkan dialah monster yang mengalahkan Garu sang pemburu pahlawan. Bahkan sampai membuat Garu pingsan dan hampir mokot karena serangan Rover ini. Apalagi kepala Rover ini juga sangat keras. Kemudian getaran dari pukulan sederhana Saitama ini ternyata memberikan efek yang dahsyat. Guncangannya terasa di seantero markas Asosiasi Monster. Bukan hanya para monster. Semua pahlawan kelas S yang sedang bertarung di tempat yang berbeda pun merasakan dampak dari kekuatan mengerikan Saitama ini. Tidak hanya di dalam markas bawah tanah. Bahkan di atas permukaan tanah pun, gelombang kejut dari pukulan maut Saitama terasa begitu jelas. Satu-satunya makhluk yang menyaksikan langsung kengerian pukulan dahsyat Saitama tersebut adalah monster kucing lincah bernama Nyan. Monster kucing ini melihat semuanya dari celah-celah dinding tempatnya bersembunyi. Siapa orang itu? Dia mengalahkan Rover yang sekuat itu hanya dengan sekali pukul. Kata Nyan dalam hati, panik luar biasa. Merasa Saitama tidak menyadari keberadaannya, Nyan perlahan-lahan keluar dari celah persembunyiannya. Ia memberanikan diri dan memanfaatkan kelincahannya untuk menyerang Saitama dari belakang dengan cakaran tajamnya. Cakaran itu tepat mengenai bagian belakang kepala botak Saitama. Namun, serangan mendadak yang seharusnya mematikan itu sama sekali tidak memberikan efek apapun pada sang pahlawan. Nyan terpaku melihat serangannya sia-sia. Saitama lantas menoleh ke belakang, melihat monster kucing itu dengan tatapan datar. Habis anjing, sekarang muncul seekor kucing, katanya singkat. Melihat tatapan dan kekuatan Saitama yang tak terduga, Nyan langsung ketakutan setengah mati. Ia dengan cepat kabur sejadi-jadinya, kembali bergantung dan masuk ke sela-sela dinding yang sempit. Jelas, Nyan tidak mau lagi berurusan dan bertatap muka dengan orang yang baru saja meninju salah satu eksekutif monster terkuat hingga tak berkutik. Karena sudah tidak ada lagi monster yang tersisa untuk dihajar. Saitama melanjutkan perjalanannya dengan lurus di lorong markas Asosiasi Monster. Kemudian, saat sedang berjalan santai, pahlawan kita Saitama terhenti di pinggir jurang besar. Ia melongok ke bawah dan dari sana muncul sesosok monster masif yang tersusun dari lilitan ular-ular raksasa. Itu adalah Orochi, sang raja monster. Orochi menyadari kehadiran Saitama di hadapannya, lantas berhenti.
Keduanya pun saling tatap. Saitama kemudian berkata, tadi ketemu monster aneh, terus seekor anjing sama kucing. Aku penasaran, apalagi yang bakal muncul? Dan yang nongol malah makhluk aneh yang gak bisa dijelasin. Kenapa makhluk kayak gini bisa hidup di bawah rumahku ya? Orochi menjawab, Aku juga bingung bagaimana kau bisa sampai di sini. Tapi kau sepertinya bukan sampah tak berguna yang bisa kuabaikan. tanpa basa-basi, Orochi melancarkan serangan menggunakan naga-naga dari tubuhnya. Dengan enteng, Saitama menangkis dan menghancurkan semua serangan itu hingga jadi debu. Orochi kaget setengah mati melihat kekuatan Saitama yang tak masuk akal. Setelah membereskan serangan naga itu, Saitama berdiri santai. Kemudian Saitama berkata, jadi cacing raksasa yang menyerangku itu punya kamu ya? Aku tinggal di atas sini dan semua keributanmu itu berisik banget. Sebenarnya aku datang buat komplain, tapi malah diajak berantem. Kamu bos monster di sini kan? Oke, siap-siap akan kuhajar nanti ya, kata Saitama. Mata Orochi menyipit auranya aneh dan misterius. Sementara itu, rover monster anjing raksasa yang sebelumnya dikalahkan Saitama mendadak sadar. Wajahnya takut dan berkeringat, kemudian langsung lari terbirit-birit setelah dia melihat Saitama. Melihat rover kabur seperti itu, Orochi bertanya. Kamu apakan rover? Saitama menjawab cuek. Oh itu ternyata peliharaanmu. Tadi dia nakal, jadi kuberi pelajaran dikit. Cih, anjingnya saja begitu. Majikannya ternyata sama saja ya. Seketika Orochi menyadari sesuatu tentang Saitama. Kekuatan dan aura Saitama menunjukkan bahwa pria inilah yang mengalahkan Gokatsu. Orochi yakin Saitama adalah tumbal sempurna untuk ritualnya. Dengan gerakan lambat, Orochi melepas topengnya dan berkata, Kalau begitu aku tak perlu sembunyi lagi. Aku mau bicara empat mata sama kamu, tapi jangan di sini. ucap Orochi. Tiba-tiba, Orochi menyerang Saitama. Namun serangan itu sepertinya sengaja untuk mengambrukkan lantai dan membawa mereka jauh ke dalam tanah. Mereka tiba di ruangan mirip kuil kuno, dikelilingi lava panas mendidih. Saat mendarat, Saitama mengeluh santai. Oh, panas. Tempat apa ini? Orochi menjelaskan bahwa itu adalah panggung kebangkitannya. Tempat di mana dia ditemukan dan berevolusi terus-menerus sampai menjadi Raja Monster. Orochi yakin dirinya ditakdirkan akan menjadi dewa lewat persembahannya kepada sosok God. Dan Saitama lah yang akan dia jadikan tumbal persembahan. Kemudian Orochi berkata, Aku dapat pencerahan dari langit. Sejak itu, aku terus pakai topeng dan pura-pura nurut sama Gyoro-Gyoro sambil cari tumbal yang pas sampai hari ini. Orochi melanjutkan, Takdir bawa kamu ke sini buat jadi tumbal persembahan itu. Sekarang, hadapi aku sebagai uji tempur terakhirku dan persembahkan dagingmu itu. Sekarang, aku akan mulai upacara kebangkitan sang dewa kejahatan. namun orasi yang diberikan sama Orochi tidak didengar oleh Saitama. Orochi justru tambah kesal sekaligus heran. Saitama sendiri justru sedang beradaptasi dengan suhu lava. Di depan Raja Monster yang sangar, Saitama malah lepas semua baju dan mulai mandi lava. Memang si botak ini sudah edan. Saitama kemudian berkata, sudah biasa sekarang. Badanku penuh lumpur dan kotoran. Jadi pas banget. Kupikir kalau kamu ikut mandi di sini, pasti segar. Kamu punya sabun nggak? Tanya Saitama. Kalau bisa, yang tahan panas ya. Orochi bingung, tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan tak mengerti tingkah absurd itu. Saitama asyik mandi lava, sama sekali tidak mendengarkan cerita panjang Orochi. Kemudian Saitama berkata, jadi, kamu bicara apa tadi? Tanyanya konyol. Pasti soal bak mandi panas ini kan? Melihat ketenangan Saitama, Orochi makin yakin dan memutuskan mengeluarkan semua kekuatan. Ia menyerap energi inti bumi, menyebabkan gempa hebat dan runtuhnya pondasi permukaan. Inti bumi berhasil diserap, dan Orochi meluncurkan serangan dahsyat ke arah Saitama. Saitama melirik santai dan berkata, mandi tenang saja nggak bisa. Serangan mematikan Orochi sudah diluncurkan. Yang mengejutkan, Saitama menghalau serangan inti bumi itu hanya menggunakan serangan Serious Punch. Serangan konyol Saitama sukses menetralkan hantaman maut Orochi. Tak puas, Saitama kemudian melompat dan meninju Orochi dengan pukulan telanjang dada. Orochi pun hancur lebur. Ya benar, sang Raja Monster Orochi hancur dengan sekali serang oleh si kepala botak Saitama. Namun meski sudah hancur, Orochi masih hidup dan berkata, Dasar brengsek, kamu ngapain barusan sampai bikin aku begini? sambil mengenakan bajunya lagi.
Saitama menjawab, "Aku kasih pelajaran yang harusnya kamu dapat dari orang tuamu. Jangan main air pas mandi di bak." Saitama lalu pergi meninggalkan Orochi sambil berkata, "Tapi airnya lumayan hangat. Jadi, terima kasih. Berkat kamu, aku jadi lebih segar," ujarnya sambil menghilang. Pada akhirnya Orochi menerima kekalahannya dan berkata, "Ternyata inilah makna kengerian yang sebenarnya." Dan dengan begitu, pertempuran Raja Monster Orochi melawan si pahlawan botak kita, Saitama, harus berakhir. Siapa sangka, Raja Monster yang berambisi menjadi dewa, yang sudah berevolusi, yang mengeluarkan kekuatan inti bumi, harus hancur lebur hanya dengan satu tinju dari Saitama. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk tidak ketinggalan cerita manga lainnya. Terima kasih.